Nah, sebelumnya kita sudah membahas ini ya, turunan parsial sekali atau turunan parsial pertama, turunan parsial yang pertama, di mana ada suatu fungsi kita turunkan terhadap x-nya saja atau y-nya saja gitu ya. Jadi kita turunkan terhadap satu variabel saja. Ini kita sudah selesai, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang turunan parsial yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya itu kita menurunkan itu bukan sekali, tapi bisa aja 2 kali, bisa aja 3 kali gitu ya. Tergantung permintaan gitu. Nah, kita akan bahas itu. Misalkan kita punya fungsi ya, kita punya fungsi x y sama. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau turunkan secara parsial gitu ya, artinya kita hanya menurunkan satu variabel saja dari variabel lainnya kita anggap konstan. Oke, break dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita punya fungsi f variabelnya x dan y, f fungsi x y, maka turunan parsial yang lebih tinggi kita bisa buat dengan katakanlah fungsi f itu kita turunkan terhadap x dan x gitu, bisa. Kemudian kita juga bisa bikin turunan f ini kita turunkan terhadap x dan y, kita juga bisa buat f ini kita turunkan terhadap x nya udah ya, udah habis ya, udah y dan y gitu. Kita juga bisa turunkan f itu terhadap y dan x gitu ya. Nah, cara menurunkannya gimana? Kalau misalkan kita turunkan, ini kan artinya itu kita turunkan f itu kita turunkan terhadap x dan juga terhadap x gitu. Jadi kita turunkan terhadap x dulu, kemudian kita turunkan lagi terhadap x gitu. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y. Begitu juga seterusnya ya. Kemudian pertanyaannya, kalau misalkan berbeda nih, yang kayak gini kan berbeda nih, x, y x ya kan, variabelnya berbeda. Pertanyaannya, yang mana yang mesti kita turunkan dulu? Apakah x-nya dulu atau y-nya dulu? Misalnya ini kan, apakah x dulu atau y dulu yang kita turunkan? Maka jawabannya adalah x-nya dulu kita turunkan. Jadi bagian kirinya dulu kita turunkan, bagian paling kiri. Ini juga bagian paling kirinya dulu kita turunkan. Oke. Jadi penulisannya seperti ini kalau secara penulisannya. Kalau bagian x-nya dulu kita turunkan, di mana x ini kan udah xy berarti kan x itu kan di sebelah kiri kan, yang paling kiri dulu yang kita turunkan yaitu x. Maka penulisannya seperti ini. Y-nya dulu kita tulis di sini, y-nya di luar, kemudian do f per do x. Nah, ini artinya f itu kita turunkan terhadap x-nya dulu, baru kita turunkan terhadap y hasilnya. Ya, hasil dari turunan f terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y. Oke. Sama, begitu juga dengan ini. Ini kan y-nya dulu kan yang kita turunkan. Nah, berarti x-nya itu kita keluarkan dulu. Nah, turunan y terhadap turunan f terhadap y. Nah, jadi turunan f terhadap y dulu yang kita kerjakan. Setelah itu hasil ini kita turunkan terhadap x. Gitu ya. Nah, kalau ini gimana kalau yang sama? Ya, kalau sama ya tinggal do per do x dikali do f per do x. Ya, berarti ini turunan kedua dari do x ya. Ya, jadi turunan kedua terhadap turunan 2 kali f terhadap x. Ini juga sama. Gini. Nah, kalau ini penulisannya berarti hasilnya ya gini. Penulisan akhirnya. Nah, ini. Nah, kemudian konsep selanjutnya yang harus kita ketahui ternyata f kalau kita turunkan terhadap x dan y akan sama dengan f kalau kita turunkan terhadap y dan x gitu. Ini sama ya. Jadi ini dan ini itu hasilnya bakal sama. Ini sama. Hasilnya itu sama. Mau teman-teman turunkan terhadap y dulu baru x, atau mau teman-teman turunkan terhadap x atau y dulu, maka hasilnya sama gitu. Sama ya, sama. Begitu.
Nah, coba kita cari soal ada nggak. Nah, katakanlah ini ya, kita punya soal, contoh soal biar teman-teman bisa membayangkan ya. Ini fungsinya ini. Nah, pertanyaannya katakanlah di 0 dan 2 gitu ya. Gak usah di 1 aja. Nah, misalkan kita mau turunkan terhadap ini ya, XY ya. Berarti kita cari turunan parsial XY itu akan sama dengan kita tulis ya. Ini kan berarti X-nya dulu kita turunkan kan baru Y, berarti karena X-nya dulu kita turunkan berarti X-nya itu di dalam kurung. Ya, Y-nya di luar. Nah, ini hasilnya apa? 12 X pangkat 3 ya kan? Tambah 7Y kuadrat. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap Y. Maka hasilnya adalah 0 ya kan? 12X pangkat 3 kita turunkan terhadap Y itu hasilnya 0. Ditambah dengan 14Y. Kita masukkan nilai ini, X0, Y0 nya. Y0 nya itu 1, X0 nya 0. Berarti 1 kali 4 hasilnya 14. Gitu. Nah, untuk fxx, fx, fyx dan fyx dan fyy teman-teman coba sendiri ya. Coba sendiri. Nah, kalau fxx sama fyy itu ya sebenarnya sama aja dengan turunan kedua, ya kan? Turunan kedua dari variabel yang sama gitu. Sama aja dengan teman-teman itu menulis d kuadrat f 2d kuadrat turunan f terhadap x 2 kali itu sama aja. Ini juga sama aja. Oke. Gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan turunan parsialnya itu 2 kali. Bagaimana kalau seandainya itu 3 kali? Nah, kalau misalkan turunnya 3 kali gimana? Turunannya 3 kali. Ya, sama aja. Jadi tinggal teman-teman urutkan aja turunannya. Misalkan kita punya fungsi yang sama ya, x, y. Nah, turunannya itu misalkan kita mau cari turunan parsial f, x, y, x gitu ya. Nah, berarti ingat kita turunkan yang paling kiri dulu. Yang paling kiri mana? X, Y, X. Yang paling kiri apa? X kan? Nah, paling kiri itu X, maka kita turunkan terhadap X-nya dulu gitu. Jadi yang lainnya kita apa namanya? Dikeluarkan gitu. Gini cara penulisannya gini. Ini kita mulai dari yang paling kiri dulu ya. Berarti nanti kalau misalnya kita mulai yang paling kiri, berarti kita turunkan terhadap X-nya dulu, baru kita turunkan terhadap Y, kemudian baru turunkan terhadap X gitu ya. Dari kiri dulu turunkannya. Ya, dari kiri dulu berarti X ya. Nah, kemudian turunkan terhadap Y, ya kan? Turunkan terhadap Y. Kemudian kita turunkan terhadap X. Nah, gini ya. Sama juga kalau misalkan yang lain ya, yang lain. Misalkan Y, X, Y. Nah, ini kan berarti yang paling kiri mana? Y kan? Habis itu X, habis itu Y. Nah, berarti kita tulisnya begini. Nah, kita turunkan terhadap Y dulu, baru kita turunkan terhadap X, baru kita turunkan terhadap Y. Begitu. Begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan turunannya turunan parsial kedua ya. Ini kan turunan parsial kedua nih. Karena dia diturunkan terhadap dua variabel, ya kan? Xx, xy, y, yx. Nah, ini variannya ada 4. Ya, ada 4 varian. 4 varian. Ya kan? Ini varian pertama, varian kedua, varian ketiga, varian keempat. Ya, itu untuk dua turunan parsial kedua. Nah, kalau turunan parsial ketiga ya. Kalau turunan parsial ketiga itu ada 8 varian, di mana turunan
parsial x, y, x ini dan y, x, y ini termasuk 2 dari 8 varian, ya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya ya coba ya, variabelnya x dan y fungsinya berarti bisa aja x, x, x ya kan, bisa aja x, x, y, begitu, bisa aja x, y, x, kemudian bisa aja nanti turunannya y, x, x gitu ya, ini kan turunan gitu. Kemudian kegedean tulisannya ya. Nah, ini bisa aja turunannya begini, bisa aja turunannya kita turunkan terhadap x dulu, kemudian turunkan terhadap y, kemudian turunkan terhadap x. X, f-nya nggak usah aku tulis lagi ya. Begini bisa kan, kemudian bisa aja nanti udah x, x, y ya kan, terus bisa aja y, x, y, bisa aja nanti y, x, bisa aja nanti turunkannya terhadap y, dan y gitu. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener kan? 8 varian. 8 varian ini untuk turunan parsial ke 3. Nah, nanti kalau misalkan turunan parsial keempat gimana? Ya nanti teman-teman bisa bikin variannya sendiri ya. Nah, itu. Gitu ya. Intinya kalau mau menurunkan lebih dari maksudnya kalau misalkan kita ingin menurunkan 2, 3 dan seterusnya, maka kita turunkan yang paling kirinya dulu. Katakanlah ini ya, kita turunkan terhadap x-nya dulu, baru y selanjutnya, gitu seterusnya. Ya, jadi mau berapapun turunannya ya enggak masalah gitu ya, selama kita paham konsepnya. Oke. Kita lanjutkan di video setelahnya.